Pemirsa di rumah, dan di sini kita akan menggoseng bumbu goreng yang pernah kita bikin di konten sebelumnya. Ini cara menggosengnya ya pemirsa di rumah. Kita masukkan dulu biji pala dan kapur hingga sampai kuning. Apinya jangan terlalu besar ya, biar nggak gosong dan nggak pahit. Ini harus kecil sekali. Dan habis itu kita masukin kapur India, ini juga yang sangat langka ya, dan harganya juga lumayan mahal. Kita masukin dan kita aduk terus, diaduk terus ya penonton, pokoknya hingga warnanya agak kuning-kuningan, agak kecoklatan sampai wangi ya. Dan kita akan memasuki yang lainnya, kita tunggu sampai kuning dulu ya. Buah pala, terus dimasukin kapur dan dimasukin kapur India, dan habis itu kita masukin TK atau disebut namanya yang lain kembang, bunga kembang ya, bintang ya namanya, macam-macam lah namanya. Semuanya ada di tukang bumbu, tinggal pesan di bumbu-bumbu Padang di pasaran. Kita aduk ya sampai kering, kuning, kecoklat-coklatan. Yang dimasukin dulu yang agak keras ya, biar yang lainnya kita gosong jadi sama ratanya. Habis itu kita masukin cengkeh dan kayu manis barengan ya, kita aduk lagi, pokoknya sampai agak kuning-kuningan ya. Kita aduk lagi yang rata biar nggak pahit rasanya. Inilah bumbu rahasia Padang buat masakan teman-teman. Ini takarannya yang sedikit dulu ya guys ya, kalau pengen banyak bisa ya, takarannya se-on sapat kaki. Kalau ini takarannya setengah on semua kecuali ketumbarnya seperapat. Oke, kita aduk terus sampai kuning ya. Dan habis itu kita masukin lagi namanya cabai Jawa ya guys ya. Kita bisa catat di rumah dan mempraktekannya, dijamin buat buka usaha, buat dimasukin ke rendang, cincang, sate Padang pun sangat mantap pokoknya. Aduk lagi ya sampai kuning. Itulah yang membedakan kuliner Padang, masakannya dengan bumbu-bumbu di berbagai kota lainnya. Yang membedakannya ini ya, yang jarang-jarang orang memakai yang gini, karena bikinnya juga agak sangat memakan waktu lama, tetapi khasiatnya sangat mantap pokoknya ya. Sampai kuning ya di rumah, kuning kecoklatan, jangan sampai gosong, diaduk terus. Dan habis itu kita masukin lagi lada hitam dan lada biasa ya. Ini lada hitam dan lada biasa kita masukin ya. Kita aduk lagi yang rata, punya banyak lah bumbunya dan cara mengolahnya. Itu yang membedakan masakan Padang dengan masakan yang lainnya. Kita berbagi ilmu ya guys ya, semoga kita di rumah dengan ilmu ini bisa membuka usaha. Kalau bumbu-bumbunya basahnya sebenarnya sama aja, bawang putih, bawang merah, jahe, cuma takaran yang berbeda. Dan yang ini yang membedakan, ini buat 1 kg daging cukup dimasukin 1 sendok teh juga udah kerasa dan baunya kemana-mana, sangat menyengat.
teh aja, kalau terlalu banyak juga nggak enak. Diaduk dulu sampai kuning, dan ini nanti habis digoseng kita giling ya. Di pasar juga ada tempat penggilingannya, kita tanya ke tukang bumbu atau kita blender sendiri juga bisa, dengan blender yang bisa bikin halus sekali. Di blendernya sampai kayak kopi, sampai halus kayak kopi ya, kayak serbuk kopi. Diaduk terus ya sampai kuning dan coklat, dan ini aromanya udah menyengat mana-mana. Dan habis ini kita masukin namanya ketumbar ya, ketumbar, catat ya, ketumbar. Kita aduk lagi sampai kuning kecoklatan. Jadi itulah cara memasak bumbu rahasia masakan Padang buat rendang, cincang, tunjang. Kalau saya ini dibikin buat sate Padang, karena saya jualan sate Padang ya. Saya jualan sate Padang di daerah Bogor, Jalan Raya Tajur Ciawi, yang bernama Sate Padang Goyang Lidah. Anda boleh mampir dan mencoba menikmatinya. Aduk lagi sampai kuning, dan habis itu kita masukin lagi namanya ini adas manis ya guys ya, adas manis. Kita aduk lagi ya guys ya, aduk lagi sampai kuning pokoknya, wangi. Dan kita masukin lagi namanya jinten ya, ini namanya jinten ya, pemirsa di rumah teman-teman. Kita masukin lagi, kita goseng lagi ya, kita goseng sampai benar-benar kuning kecoklatan ya guys ya. Apinya jangan terlalu gede, memang bikin ini agak membutuhkan waktu lama, kurang lebih 15 menit. Diaduk terus ya semuanya biar rasanya nikmat dan wangi, biar wangi. Boleh dicatat di rumah apa yang dimasukin duluan dan nama-namanya ya, pemirsa di rumah ya. Kita aduk terus sampai kuning. Habis ini udah kering, udah kuning, udah wangi, ada coklatan. Digiling di penggilingan di pasar ada, atau di blender di rumah bisa. Yang penting digiling sampai halus kayak serbuk kopi ya. Masih ada lagi guys, kita masukin namanya daun jeruk yang udah dipotong-potong ya. Kita masukin daun jeruk, pokoknya banyak pokoknya bumbu-bumbu rahasia masakan Padang macam-macam. Inilah yang bikin membuat masakan Padang itu benar-benar mendunia, bukan di Indonesia doang ya, apalagi rendang. Cuma jarang-jarang masakan Padang sekarang yang memakai bumbu kayak gini. Kebanyakan masakan Padang sekarang bikin yang simple, yang bumbu udah jadi di pasar. Yang di pasar itu sangat beda jauh, tidak ada aromanya, yang ada pahitnya doang. Makanya masakan Padang sekarang jarang yang benar-benar nikmat, kecuali yang memakai resep turun temurun leluhur dia. Dan inilah resepnya, dan saya mendapatkan resep ini dari guru saya yang tidak bisa disebutkan namanya ya, panjang pokoknya lah ceritanya. Yang penting pemirsa di rumah kita saling berbagi ilmu ya. Makanya untuk melihat video saya selanjutnya di subscribe dan pencet tombol loncengnya biar banyak video saya yang akan ditunjukin dari seluruh menu masakan Padang ya. Kita akan berbagi ilmu. Kita aduk terus ya sampai kuning, dan habis itu kita masukin lagi namanya kaskas
Masih ada lagi nih ya, banyak pokoknya. Kalau mencobanya di rumah, kita aduk lagi ya. Apinya harus kecil, diaduk lagi ya, sampai wangi ya. Wangi. Pokoknya sangat banyak sekali bumbunya. Kalau Anda pengen buka usaha rumah makan yang disukai, yang rame, yang enak, penonton atau teman-teman di rumah bisa mencoba memasak ini. Gak apa-apa butuh proses lama, yang penting kualitas dan hasilnya. Nah, pemirsa di rumah, masih ada satu lagi. Oke, bumbu terakhir yang kita masukin namanya kelabat, kayak makanan burung. Pokoknya masakan Padang, pokoknya tidak gagal, anti gagal. Kita aduk terus ya sampai kuning ya guys. Semuanya udah dimasukin ya. Karena videonya terlalu panjang, maka kita usai di sini dan ikuti video selanjutnya. Pokoknya aduk sampai kuning agak kecoklatan ya. Ya pemirsa di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya.